kelompok 2. Di sini kami sedang berada di salah satu cagar budaya di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Memang ini rumah paling tua di Tabir, di seluruh kecamatan Tabir ini. Asal usulnya memang dari sini. Inilah rumah yang pertama kali dibangun. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1330. Dibangun oleh, kalau tukangnya, kalau bahasa Jawa kan, yang mendesain segala macam tuh tukangnya lah kasar itu. Tukangnya gajah mabuk. Kalau yang punya nenek bungku, yang bungku, nama bungku orangnya kan bungku lah, orangnya kan orangnya yang gajah mabuk. Sebab kita dulu sebelum kita menganut agama Islam, di sini menganut agama animisme, agama kepercayaan. Ini sama dengan kalau kata wak segala sana gitu. Sama orang riba sama dulu yang ngandut agama itu juga. Makanya sini kan namo itu, kalau namo nenek-nenek gitu dulu sama lah dengan orang tua. Kemarin bapak pernah pernah sekitar 3 tahun yang lalu itu mengislamkan Ubu itu. Namo aslinya Sudut, kalau itu namanya aslinya Sudut. Tapi setelah jadi Islam kan, maka diganti namanya Herman. Nah sekarang itulah Seklur, karena disekolahkan kuliah. Ini Seklur Tabir Hilir. Nah itu macam itu kita dulu. Jadi kita dulu ada namanya bungku, ada halilintar, ada belang bintang. Kalau dikajinya kita akan cuma kalau rumah kosong yang punyanya yang bungku, yang membuatnya tukangnya namanya gajah mabuk. Nah seiringnya waktu sekarang ini dari generasi ke generasi, alhamdulillah Datuk sudah generasi yang ke-14. Ada keturunannya gitu. Tak lah, pewaris. Kalau pewaris itu tentu keturunan. Tidak boleh rumah ini diwariskan orang lain, tidak bisa. Begitu juga ya, satu turun lagi ke anak, dari anak turun lagi, jadi turun temurun memang. Jadi alhamdulillah sekarang sudah generasi yang ke-14. Dan usia rumah ini 2 versi ya. Kalau menurut arkeologi dari Jerman dengan UGM itu usianya sudah 721 tahun. Nah kalau Datuk ngitungnya bukan gitu. Dari pewaris pertama menjelang pewaris kedua itu berapa tahun? Akan gitu tadi. Dari 2 ke 3 berapa tahun? Sehingga dihitung global semuanya itu sudah 695 tahun sekarang. Karena generasi, memang ada generasi yang ke-5, ke-4 dengan ke-9 itu wafatnya lebih cepat, umur 18 tahun meninggal. Jadi potong itu. Maka kalau dihitungnya cuma 695 tahun usia. Nah begitu juga dengan kebudayaan kita orang. Jadi apa yang kamu foto tadi, kita setelah agama Islam itu selalu berpedoman dengan Al-Quran. Pokoknya kita ada yang berbunyi adat bersama syarat bersama kitabullah. Jadi segala aturan di dalam kebudayaan itu kita ambil dari dalam kitab tadi. Nah, kalau sebelum agama Islam, kalau bahasa orang dusun itu pengklap, tapi kalau bahasa Jawa itu orang Jawa atau
kayu besi, ada tuh kayu ulin gitu. Kayu ulin atau kayu besi, bukan ulin atau kayu besi. Kalau di situ itulah kayunya kayu ini tadi, kayu kelek. Ada perawatan khususnya nggak? Ada. Jadi setiap 6 bulan sekali. Kalau dulu karena kitok ini kan namanya jadi sawit. Kalau dulu hutan dalam belukar itu ada kayu yang namanya batang ubah. Batang ubah itu dia bentuknya sama dengan batang manggis, tapi perbedaannya manggis berbuah, ubah tidak. Getah-getahnya sama. Nah kulitnya itulah diambil. Kalau bahasa itu ditutui, kalau bahasa Jawa dipukul lah, biar dihancur. Nah, kemudian ditaruh dalam ember atau diseduh dengan air panas, disiram dengan air panas. Nah kayak itu dia merah, lama-lama sampai 3 hari itu hitam kental. Itulah yang dioleskan. Nah kalau sekarang ada gantinya karena kayu tidak ada lagi kan. Kebetulan di dalam guci, dalam tempatnya itu ada getah dulu dia sudah membatu. Nah batu itu diambil, dijadikan sampel, dibawa ke Jogja, dimasukkan laboratorium, akut persamaannya. Nah ketemulah cengkeh, tembakau dengan pelepah batang pisang lamati, pelepah itu, tepung kering lamati hasil dihancurkan, campur, diseduh dengan air panas, disiram, dibuih dengan airnya, siram dengan air panas, nah nanti dia merah hitam. Nah, tapi tidak seperti apa tadi. Kalau dulu itu kental, kalau itu ada kental lagi itu, anunya kadarnya sama. Itu yang dioleskan. Itu 6 bulan sekali. Pernah diganti kayu atau dindingnya? Kalau kayu ini hitam kok belum. Yang sudah diganti pertama atap. Kalau atap aslinya hijau, lantai kok bambu. Kemudian dindingnya lagi ganti lah. Kamar malam itu diganti. Kamar rapuh. Kalau dari bentuknya ada sejarahnya. Bentuk Rumah adat. kalau bentuk rumah ini, jadi kalau dulu itu nenek kita selalu mengambil contoh apapun dari alat transportasi kita, macam hidup perahu. Dalam struktur bangunan di dalamnya pun sama, itu dia ngambil dari dalam itu tadi, dari bentuk perahu tadi, banyak atau kapal kan. Ini ada yang jadi yang sebenarnya itu yang disebut kajang lako. Jadi kajang itu sebenarnya arti dari kajang itu penutup atau atap, itulah kasar atap. Jadi istilahnya waktu itu ratu nak turun, nak pergi bepergian, sehingga dia mencari perahu atau biduk atau motor tempe atau orang sini daerah itu yang ada atapnya. Dulu kan dia ada pakai atap, kalau ini jarang pakai atap. Itu yang disebut kajang lako, itu perahu kajang lako, itu kajang pakai tutup. Jadi kajang itu atap atau penutupnya. Di sini pun kami setiap tahun macam itu. Kalau mengadakan acara adat di sini, acara yang diadatkan tadi, macam silat penyudon kalau bahasa sini. Ini maksudnya silat. Sebenarnya hanya memperingati, Bang. Memang dari kebudayaan itu dari dulu-dulunya memang itu sudah ada, harus begitu. Itu kalau tidak dilakukan semacam apa ya? Katanya terpijak pada undang-undang kalau bahasa Sunda. Larang pantang. Jadi gini. Itu agama Islam ditukar dari agama Kristen itu tahun berapa? Itu pokoknya masuknya Islam itu tahun 1653. Masuk ke rumah tua. Bukan ke rumah tua, ke kawasan sini. Nah jadi dulu ya, setelah rumah ini dibangun, ini aslinya dulu 60 orang. Tetapi setelah rumah ini jadi, maka berpindah. Ada yang pindah ke Seling 14 orang, kemudian ke Kapuk orang 9, kemudian ke Pulau Ngaro orang 13,
ke Muara Jernih itu orang Nan, itu asal. Nah, yang tinggal di sini orang 19. Makanya kalau di sini kami ada aturan semacam katakanlah acara adat, acara ritual lah gitu kan. Kayak itu ada salah satu orang tua yang jalan dan dusun. Oh, orang 19 tong. Nah, itu. Namanya acara bantaian kerbau ya. Aku dapat perintah dari sekarang kan lurah atau camat ya. Aku dapat perintah dari Pak Camat bahwa kita acara membantai kita tanggal sekian bulan malam itu. Nah, kita bisa diganggu juga lagi. Nah, jadi itu dulu kan. Kalau sekarang itu masih cuman sudah agak sudah diperhatikan orang lagi lah hal yang itu. Karena kalau orang-orang sini bilang tuh model lamo. Nah, juga saya tidak model lamo. Jadi itu makanya kalau hal-hal kebudayaan pada umumnya di Merangin toh. Bukan Rata Panjang, di Merangin toh. Itu boleh kan sudah hampir musnah, mulai tergeser lah. Karena kita tidak bisa nyalakan, selalu mengikuti. Jadi sikap itu ikut-ikutan pokoknya. Kita mengikuti adat atau kebudayaan orang luar. Mungkin kalau Datuk sebenarnya orang kamu ini masalah drakor ini paham. Tahu? Cuman kalau ditanya yang masalah cerita dusun awak, nggak ada yang tahu. Tanya ada tahu. Itu pun bukan kamu yang tua pun banyak juga menyentuh. Nah, jadi itu tergeser tentang kebudayaan gitu oleh zaman. Ini kan zaman Gen Z, oke Gen Z. Nah, dari zaman kerajaan masuk kolonial, masuk pulau zaman Orde Lama, Orde Baru, lah masuk pulau reformasi. Nah, kini lah masuk pulau masuk milenial, apa segala macam kan, dan itu lagi. Kok itu gini tuh? Jadi tergeser kita kebudayaan gitu tuh gara-gara itu. Sudah. Ah, boleh buat